Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, untuk pertama kalinya siswa SMPN 1 Makassar menikmati makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.417 siswa di sekolah tersebut mendapatkan hidangan makan bergizi gratis. Program yang digagas oleh Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka saat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tribuners, untuk melihat seperti apa program makan siang gratis di SMPN 1 Makassar, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Siti Aminah dari Makassar. Selamat siang rekan. Baik, selamat siang rekan rekan Ilu. Baik, rekan Ami, seperti apa pelaksanaan dari makan bergizi gratis yang diuji coba di Kota Makassar, salah satunya di SMP Negeri 1 Makassar? Baik, betul sekali Ilu, di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa hari ini pada tanggal 6 Januari 2025 telah berlangsung agenda launching program dari makan bergizi gratis atau MBG milik pemerintah pusat, di mana program ini memang adalah program yang digagas atau diusung oleh Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka saat mereka mencalonkan menjadi Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya tadi sudah launching, jadi bukan lagi uji coba Tribuners, ini adalah launching yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia, namun di beberapa wilayah memang baru dilaksanakan di beberapa titik atau di beberapa sekolah. Untuk di Kota Makassar ada 11 sekolah yang diterapkan dari program makan bergizi gratis ini. 9 diantaranya adalah sekolah yang berada di naungan Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada 3 SMP, kemudian ada 3 SD, 5 SMP, dan juga ada Taman Kanak-Kanak 1 di Kota Makassar. Dan untuk sementara pada tahap awal ini hanya menyasar 3 kecamatan, yakni Kecamatan Mamajang, Kecamatan Panakukang, dan juga Kecamatan Manggala. Tadi Wali Kota Makassar Dani Pemanto menghadiri launching MBG ini di Kecamatan Mamajang, tepatnya di SMP Negeri 1 Kota Makassar yang lokasi di Jalan Baji Areng, Kecamatan Mamajang. Tentunya Dani Pemanto tadi bertemu langsung bertegur sapa dengan seluruh peserta didik yang ada di SMP 1 Makassar. Jumlahnya ada 1.417 orang yang menjadi penerima dari bantuan makan bergizi gratis di SMP 1 Kota Makassar ini, Tribuners. Dan tadi kita lihat langsung juga bahwa Dani membagikan makanan itu kepada anak-anak atau peserta didik yang ada di SMP 1 Makassar. Apalagi hari ini adalah bertepatan dengan hari pertama para anak-anak untuk masuk kembali ke sekolah setelah menjalani libur akhir tahun 2024 kemarin. Dan tentunya peluncuran atau launching program makan bergizi gratis di SMP 1 Makassar ini dihadiri juga oleh perwakilan dari Badan Gizi Nasional, ada juga dari Dinas Pendidikan Kota Makassar tadi kita lihat, dan tentunya beberapa stakeholder terkait di Kota Makassar. Iloh di studio. Baik, dan juga rekan Ami, untuk menu makan bergizi gratis untuk siswa SMP, khususnya di SMPN 1 Makassar, apa saja isian ataupun juga menu yang didapatkan para siswa hari ini, baik itu dari lauk pauk dan juga buah pendampingnya. Seperti apa? Baik, Ilu di studio dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa di Kota Makassar sendiri memang sudah ada penyedia ataupun yayasan yang menjadi penanggung jawab dari penyedia makan bergizi gratis ini. Itu bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Jadi ada yayasan yang ditunjuk dan yayasan itu menyediakan 7 dapur di Kota Makassar untuk mendistribusikan makanan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis ini. Dan setiap harinya ada sekitar
ada sekitar 3.000 sampai 3.500 porsi yang dibuat untuk masing-masing kecamatan dari 3 kecamatan tadi, Manggala, ada Panakukang, dan juga Mamajang. Dan kalau kita lihat menu-menu yang disediakan sesuai dengan standar gizi seperti yang disampaikan dari BGN tadi dan juga Dinas Pendidikan, bahwa menu-menu yang ada pada makan bergizi gratis itu ada nasi sebagai karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, tahu, ada juga kita lihat ada ayamnya, ayam wijen, kemudian ada sayur tentunya, dan ada air minum juga termasuk dalam paket yang diberikan kepada peserta didik tadi, dan termasuk buah tadi. Kalau di SMP 1 Makassar ada buah pisang, dan tadi disampaikan juga oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar bahwa menu yang disiapkan di masing-masing sekolah itu berbeda karena berbeda juga penyedianya, berbeda juga dapur yang menyiapkan makanan pada seluruh sekolah-sekolah pada awal pemberian makan bergizi gratis ini. Mungkin ada yang menggunakan telur, ada juga yang menggunakan susu. Tadi kalau kita lihat di SMP 1 Makassar belum kita lihat ada susu, hanya ada buah pisang kecil yang disiapkan dari paket makan bergizi gratis tersebut. Itu makanannya dikemas dalam plastik berwarna bening yang satu kali pakai, yang bisa mungkin secara praktis dibagikan kepada anak-anak yang ada di SMP 1 Makassar. Itu di studio. Dan juga pada pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Makassar, kita melihat Bapak Wali Kota Makassar Dani Pomanto mendatangi langsung dan juga turut membagikan makanan kepada para siswa. Mungkin apa komentar dari Pak Dani terkait makan siang bergizi gratis ini, dan juga apa pesan yang beliau sampaikan kepada para siswa yang menikmati makan siang bergizi gratis? Baik, Ilu di studio dan Trimers dapat saya sampaikan lagi bahwa tadi memang hadir langsung jadi pemantau dalam agenda launching program makan bergizi gratis ini di SMP 1 Makassar, dan tentunya Dani berinteraksi langsung kepada para siswa, membagikan langsung makanannya, menyampaikan pesan-pesan tentunya, dan Dani melihat para siswa turut antusias menerima makanan bergizi gratis ini, dan Dani menyampaikan bahwa ini adalah program yang sangat luar biasa yang akan menciptakan peradaban baru di Indonesia tentunya, karena ini adalah program yang pertama kali diterapkan di Indonesia, dan juga sasarannya adalah anak-anak sekolah, di mana mereka adalah generasi penerus yang tentunya harus diberikan atau harus dipastikan gizi yang mereka konsumsi itu sangat baik dan berimbang agar bisa mungkin menjadi generasi pelanjut ke depan. Dan tadi Dani menyampaikan bahwa Pemkot Makassar akan berencana menyiapkan tumbler atau botol minum yang bisa digunakan oleh para siswa, karena tadi kebanyakan dari siswa menggunakan botol minum plastik. Dani Pomanto menyampaikan akan bekerja sama dengan perusahaan melalui kerjasama CSR untuk menyediakan botol minum tumbler yang ramah lingkungan tentunya. Dan program makan bergizi gratis ini juga dinilai menghidupkan karakter jiwa-jiwa sosial pada anak, karena mereka bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya saat mereka membagikan makanan, karena tadi untuk pembagian makanannya dilakukan dengan mengoper ke belakang dari bangku pertama sampai ke belakang. Jadi ada semacam kerjasama antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya agar semua kebagian dalam mendapatkan makan bergizi gratis ini tentunya. Dan tadi juga sempat menyampaikan bahwa akan ada pemeriksaan kesehatan bagi misalkan siswa atau pelajar yang memiliki alergi tertentu terhadap makanan atau minuman, akan menjadi pertimbangan. Pemkot Makassar akan mendata siswa yang memiliki alergi, baik itu alergi makanan atau minuman, supaya itu kemudian menjadi perhatian dari Badan Gizi Nasional. Dan untuk pemberian makanan mereka akan tetap dapat dengan menu yang berbeda tentunya, atau yang
sesuai yang tidak membuat alergi mereka kambuh. Jadi akan diidentifikasi siapa-siapa siswa yang memiliki alergi tertentu terhadap makanan ataupun minuman. Iluh di studio. Terakhir rekan Ami, pada saat pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Makassar ini, apakah ada kendala sejauh ini yang ditemui mengingat 1 pekan ke depan masih akan dilaksanakan baik itu launching dan juga seperti apa makan bergizi gratis di Kota Makassar? Sejauh ini dari informasi yang dihimpun baik dari pihak penyedia makanan maupun dari Dinas Pendidikan Kota Makassar menyampaikan bahwa tidak ada kendala berarti dalam distribusi makan bergizi gratis ini, semuanya berjalan dengan lancar. Tadi di SMP 1 Makassar pukul 9 WITA sudah dibagikan makanannya kepada seluruh siswa dan mereka tentunya menikmati makanan tersebut yang telah disajikan. Dan untuk kedepannya Dinas Pendidikan masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional karena ini adalah merupakan program dari pemerintah pusat, tentunya harus berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat terkait bagaimana step-step ke depan yang harus dilakukan. Dan untuk besok dan beberapa hari ke depan tentunya ini akan masih berlangsung program makan bergizi gratis ini. Untuk sementara di Kota Makassar ada 3 kecamatan yang disasar, Kecamatan Panakukang, Mamajan, dan juga Manggala. Kita akan lihat ke depan apakah program ini menyasar seluruh kecamatan di Kota Makassar atau seluruh Indonesia secara umum, dan kita masih akan menunggu informasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional. Baik, terima kasih rekan Ami atas informasinya dari SMP Negeri 1 Makassar. Kami menantikan informasi dan berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan bagaimana siswa di SMP Negeri 1 Makassar menikmati makan bergizi gratis dari program pemerintah ataupun juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk pertama kalinya siswa SMP Negeri 1 Makassar menikmati makan bergizi gratis. Sebanyak 1.417 siswa di sekolah tersebut mendapatkan hidangan makan bergizi gratis. Program yang digagas oleh Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Lantas, apa saja menunya? Berikut detailnya. Dikemas dalam plastik makanan sekali pakai, menu makan bergizi gratis tersebut terdiri dari beberapa macam olahan makanan. Antara lain nasi, sayur sup berisi wortel dan jagung, kemudian tahu goreng sambal, kemudian ayam goreng wijen, buah, sambal saset, dan juga air minum gelas. PLH Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhammad Guntur, menyampaikan bahwa 1 porsi makanan yang disiapkan dihargai Rp10.000. Menurutnya, menu yang disiapkan oleh yayasan yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional sudah memenuhi standar. Penerapan makan bergizi gratis di Makassar untuk sementara hanya menyasar 3 kecamatan, yakni Kecamatan Panakukang, Mamajang, dan Manggala. Masing-masing kecamatan disiapkan 3.000 hingga 3.500 porsi. Itu belum termasuk SMA yang masuk dalam kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun total anak TK, SD, dan SMP di Makassar yang menjadi sasaran program ini mencapai Rp10.000, 10.000 siswa. Makanan tersebut diolah oleh 7 dapur yang dikoordinir oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Diketahui peluncuran MBG di SMP Negeri 1 Makassar dihadiri oleh Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Biar tradisi begitu harus bagus. Ya, oke. Oh, ini
Kita lihat dulu kondisinya satu kelas. Iya, 40. Pelan-pelan buka sayurnya nak, nanti tumpah lagi nak. Pelan-pelan buka sayurnya. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Makassar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Coba ya, biar tradisi begitu lah harus bagus. Ya, oke. Kita lihat dulu kondisinya satu kelas. Iya, 40. Pelan-pelan buka sayurnya nak, nanti tumpah lagi nak. Pelan-pelan buka sayurnya. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Makassar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Coba ya, biar tradisi begitu lah harus bagus. Ya, oke. Kita lihat dulu kondisinya satu kelas. Iya, 40. Pelan-pelan buka sayurnya nak, nanti tumpah lagi nak. Pelan-pelan buka sayurnya. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Makassar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Coba ya, biar tradisi begitu lah harus bagus. Ya, oke. Pertama, program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru, peradaban yang kuat. Dimulai dari anak-anak kita, generasi baru kita, generasi the next generation kita. Kekuatan itu ada pada gizi anak-anak. Itu adalah yang tidak pernah disentuh selama ini. Dan saya lihat dari pelaksanaan program perdana ini, beberapa hal yang mesti kita koordinasikan dan kita bangun dengan baik. Yang pertama, misalnya anak-anak yang mau makan pakai tangan, berarti harus disiapkan wastafel dan sabun serta kebudayaan cuci tangan yang menjadi tradisi cuci tangan yang rutin. Yang kedua, soal minum. Nah, minum banyak anak-anak pakai botol plastik. Nah, saya kira pemerintah kota insya Allah apa lewat CSR atau lewat saya lihat dan pendanaannya, saya kira pemerintah kota harus membantu tumbler yang green, yang tidak merusak lingkungan. Saya kira-kira begitu. Yang ketiga, kita bukan hanya membangun sebuah kebiasaan baru yang luar biasa,
tapi kita membangun sebuah kehidupan sosial di kelas. Misalnya saling menghormati dengan membagi makanan ke belakang, kemudian bagaimana pengelolaan sampah. Itu semua menjadi sebuah tradisi baru untuk memperkuat bangsa ini. Luar biasa, karena ini mulai dari pendidikan. Karena di pendidikan itulah kita bisa membangun sebuah peradaban baru yang unggul ke depan, sehingga akan menghasilkan generasi yang kuat. Insya Allah negara kita akan kuat. Pak, ada masukan atau saran untuk melaksanakan kegiatan Badan Gizi Nasional? Iya, jadi syaratnya adalah segera kami akan buat protap di luar, tentunya menyempurnakan atau melengkapi protap yang sudah ada, terutama khusus untuk di Kota Makassar. Misalnya, saya ingin memasukkan kata tabe, misalnya tabe. Jadi anak-anak itu saling menghargai dengan berbagi ke belakang makanan. Pelaksanaan makan berkualitas. Pertama, program ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru, peradaban yang kuat. Dimulai dari anak-anak kita, generasi baru kita, generasi the next generation kita. Kekuatan itu ada pada gizi anak-anak. Itu adalah yang Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.